Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagaimana firman Tuhan menginformasikan kepada saya dan kepada saudara, bahwa setelah kita ditebus oleh Tuhan, menjadi muridnya oleh karena kematian dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, maka Alkitab mengidentifikasikan saya dan mengidentifikasikan saudara, mengidentifikasikan orang percaya itu ada 3. Dan dari 3 ini satu yang menjadi tema khotbah saya hari ini. Identifikasi kita ini adalah, kamu adalah garam dunia, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu adalah terang dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu adalah surat Kristus yang dibaca juga oleh dunia. Dan hari ini saya bicara tentang surat Kristus. Nah, kita membuka saja surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat kedua, dan sidang jemaat baca ayat ketiga. Kita baca dengan tenang saja, secara bergantian. Saya ayat 2, sidang jemaat bantu saya ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Puji Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar suara Tuhan, yang memelihara serta melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara yang kelahiran Bonas Pasogit masih ingat ketika pertama kali saudara masih datang ke Pulau Jawa ini? Apakah saudara yang lahir di Bonapasogit masih ingat ketika pertama kali saudara datang ke Jakarta ini? Mungkin saudara waktu itu datang dengan ALS atau Bintang Utara atau PMH atau yang lainnya lah. Tapi saya masih ingat. Saya datang ke Jakarta ini tahun 1982 setelah tamat dari SMA Medan Labuan Deli. Dan saya langsung naik kapal Tampomas waktu itu. Karena saya mau mengambil kuliah teater di Institut Kesenian Jakarta. Saya diterima waktu itu. Jadi saya tahun 82 sudah ada merantau di kota Jakarta ini. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, saya tidak pernah memberitahukan kepada teman-teman kuliah saya bahwa saya ini anak Medan. Tapi teman-teman saya tahu bahwa saya berasal dari Medan. Karena apa? Karena melihat cara bicara saya, logat bicara saya, mereka berkesimpulan pasti ini anak Medan. Waktu itu saya jarang memakai kata saya. Tapi orang Medan mengatakan awak. Jadi awak pikir, awak rasa, awak timbang-timbang, pakai awak lah. Selain itu, kalau saya jengkel atau marah, saya tidak menggunakan kata marah atau jengkel, tapi kata apa ya bahasa Medannya itu, jengkel atau marah. Palak kali aku lihat kau, palak kali aku lihat dia. Jadi kata palak saya ganti sebagai kata ganti jengkel atau marah. Kalau saya meminta sesuatu, saya tidak katakan minta, tapi saya katakan balen. Itu bahasa Medan. Dan mereka tahu itu. Jadi kesimpulannya, walaupun saya tidak mengatakan dari mana saya, mereka tahu. Mereka bisa baca saya. Karena apa yang saya katakan, logat saya, perilaku saya mengidentifikasikan saya orang Medan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Even though you not tell everything. Sekalipun kamu tidak mengatakan siapa kamu, apapun apa yang kau katakan, orang akan baca kamu. Perkataanmu.
tingkah lakumu terbaca. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hati-hati nih. Sadar atau tidak sadar, kamu adalah iklan Tuhan. Kamu adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Terbaca itu. Dan jangan kau pikir hanya yang membaca itu hanya manusia. Tidak. Iblis paling gemar membaca. Alkitab dia baca habis. Selain Alkitab dia baca habis, iblis itu membaca kita. Karena dia tahu kita ini surat Kristus. Saya ingin cerita kepada saudara satu kali. Ketika Paulus pergi melayani ke Efesus. Oleh pelayanan Paulus di Efesus, maka terjadi ada banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar. Nah, mujizat ada banyak terjadi yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan hambanya ini di kota Efesus. Dan rupanya diperhatikan oleh orang-orang yang ada di Efesus. Dan termasuk ada 7 orang anak imam Skewa, diam-diam memperhatikan. Hebat juga ini orang. Dia menengking iblis dengan hanya menyebut nama Yesus. Lalu suatu kali Alkitab memberitahu kita begini, saudaraku. Ada orang yang kerasukan iblis. Lalu orang ini, 7 anak imam Skewa ini pun lalu mencoba untuk menengking, mengusir orang yang kerasukan setan ini. Dan dia berkata, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku menghardik engkau supaya keluar. Tetapi saudara tahu, iblis membaca 7 anak imam Skewa ini siapa ini orang? Lalu iblis berkata begini, Jesus I know, Paul I know as well, but you, who are you? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, tapi kamu, siapa kamu? Coba tolong ditampilkan dalam Kisah Para Rasul 19, ini menarik. Kisah Para Rasul 19, ya, ayat 13 dan seterusnya saya baca begini. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapa kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi iblis membaca. Kalau dia tidak baca, dia tidak berkatakan begini. Dia baca ini orang tak jelas ini. Sekalipun mereka 7 orang ini adalah anak imam Skewa, anak imam Yahudi. Paulus I know, Jesus I know, but who are you? Tapi kamu ini siapa? Gak jelas kamu, gak jelas surat Kristusmu. Maka kata firman Tuhan menginformasi kita, digagahi mereka sehingga mereka lari telanjang. Sadarkah saudara-saudara ini adalah surat Kristus? Saudara ini adalah iklannya Kristus. Setiap hari saudara berjalan dan terpampang itu, saudara adalah surat Kristus. Surat Kristus itu adalah ketika engkau memiliki iman, di situ ada perbuatan. Puji Tuhan. So faith and action. So faith and deed. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kata firman Tuhan itu adalah mati. Ada iman, ada perbuatan. Saudaraku, ini tidak bisa dipisahkan, ini sejalan ini. Di negara komunis ada banyak saya tahu orangnya baik-baik. Baik sekali. Suka menolong. Ya. Tapi firman Tuhan berkata tidak cukup hanya perbuatan, harus ada iman. Tidak cukup hanya iman, harus ada perbuatan. Kalau soal kebaikan mereka jauh lebih baik.
Tapi mereka tidak percaya ada Tuhan. Mereka tidak percaya Kristus sebagai juru selamat. Ada orang iman saja, tapi perbuatannya nol. Rajin ke gereja, iya. Rajin beribadah, iya. Tapi minus dalam perbuatan. Dan itu bukan surat Kristus. Surat Kristus itu adalah you are happy and you do what the said of words. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara imani dan saudara lakukan. Puji Tuhan. Saya ingat salah satu tokoh kemerdekaan India namanya Mahatma Gandhi. Dan saya gara-gara persiapan khotbah ini saya harus belajar tentang dia. Sedikitnya saya baca biografinya. Mahatma Gandhi ini, saudaraku, adalah salah satu tokoh penting dalam dunia internasional. Karena dialah yang menggerakkan yang namanya demonstrasi tanpa kekerasan. Sebelum kita mengenalkan demonstrasi sekarang ini, yang namanya demonstrasi atau gerakan tanpa kekerasan, itu sudah dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Dia menggerakkan masyarakat India untuk menentang kolonial Inggris tanpa kekerasan. Dan mereka yang malah habis digebukin. Yang dia katakan sebagai satyagraha atau ahimsa movement. Saudara, yang menarik adalah dia ini, Mahatma Gandhi ini kuliahnya justru di Inggris. Banyak berkenalan dengan orang-orang Kristen Inggris. Tetapi dia melihat minusnya tingkah laku orang-orang Kristen di Inggris ini. Saya ingin saudara lihat dulu apa yang ini saya kutip ucapan Mahatma Gandhi ini. Coba tolong ditampilkan Mahatma Gandhi 1. Lalu dia katakan, jika orang Kristen sungguh-sungguh hidup seperti menurut ajaran Kristus, sebagaimana ada dalam Alkitab, saya yakin seluruh India akan menjadi Kristen hari ini. Kalau sungguh-sungguh hidup mereka seperti Kristus, ajaran, saya yakin seluruh India ini bisa Kristen. Lalu yang kedua, dia katakan begini, coba, I like your Christ. Aku suka Kristusmu. Tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Karena orang-orang Kristenmu, your Christian are so unlike your Christ. Karena orang Kristenmu tidak seperti Kristusmu. Saudara ngerti? Kalau saja orang Kristen di dunia ini hidupnya seperti yang diajarkan oleh Yesus dengan hukum kasih, dia mengatakan seluruh India itu sudah menjadi Kristen. Tapi aku melihat orang Kristen yang ada di sana, orang Kristen yang ada di Inggris, orang Kristen yang di belahan dunia lain, hidup mereka tidak seperti surat Kristus. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan mengingat saudara.